Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kajian online. Desakan banyak pihak mulai dari elit politik hingga akar rumput untuk menonaktifkan atau mereshuffle Menteri BUMN Erick Thohir makin menguat. Dan hal ini memaksa Presiden Prabowo Subianto untuk buka suara perihal nasib Erick Thohir yang sudah berada di ujung tanduk. Kita tahu teman-teman, Erick Thohir ini adalah pengawas utama sebagai menteri yang membawahi berbagai BUMN di Indonesia, tapi dirinya luput tak bisa mengawal ini Pertamina, salah satu BUMN terbesar Indonesia, sehingga merugikan Indonesia sampai 193 triliun, bahkan angkanya bisa meledak menjadi 1 kuadrat triliun jika dilakukan investasi lebih jauh. Teman-teman, berbagai informasi telah kita kumpulkan terkait penetapan ini Erick Thohir. Apakah Erick Thohir juga bakal diperiksa? Apakah Erick Thohir bakal dipecat atau di-reshuffle oleh Pak Prabowo? Informasi ini kita dapat dari Kompas teman-teman, dan juga dari Tribun. Dimana kalau dari Tribun, di videonya berjudul "Pengamat Desak Presiden Prabowo Nonaktifkan Erick Thohir dari Jabatan BUMN". Dalam press release-nya, pengamat sektor migas yang juga Direktur Eksekutif CRRI Yusman Usman mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera menonaktifkan Menteri BUMN Erick Thohir terkait dugaan korupsi oplosan BBM Pertalite menjadi Pertamax. Yudi berpendapat jika Presiden Prabowo Subianto benar-benar berkomitmen dalam memerangi korupsi, langkah pertama yang harus diambil adalah menonaktifkan atau memecat Erick Thohir dari jabatan sebagai Menteri BUMN. Oke teman-teman, biar lebih lengkap dan tidak simpang siur, mending kita simak saja langsung ini berbagai informasi yang sudah kajian online kumpulkan untuk membuka tabir korupsi Pertamina yang menyeret berbagai menteri BUMN Erick Thohir. Yuk teman-teman, kita simak video selengkapnya. Menteri BUMN Erick Thohir disorot selesai kasus korupsi di Pertamina Patraniaga hingga BBM dioplos. Kini Presiden Prabowo Subianto diminta bertindak dengan menonaktifkan Erick Thohir dari jabatannya. Dikutip dari Warta Kota, desakan itu disampaikan Direktur Eksekutif CRRI Yusri Usman pada Senin 3 Maret. Ia mendesak Prabowo menonaktifkan Erick Thohir dari jabatannya sebagai Menteri BUMN. Yusri menjelaskan Prabowo harus menonaktifkan Erick Thohir karena pengelolaan ekosistem pengadaan minyak mentah, BBM, dan LPG yang menurutnya dikuasai oleh kartel minyak. Oleh sebab itu banyak rakyat yang dirugikan lantaran sebagai pengguna BBM. Yusri mengatakan proses bisnis diduga koruptif di tubuh Pertamina yang melibatkan pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Erick Thohir. Pihaknya juga menyoroti sikap Erick Thohir yang sempat bungkam lebih dari 4 bulan sejak Kejagung menggeledah kantor dan rumah direksi Pertamina pada Oktober 2024 lalu. Namun setelah bertemu dengan Jaksa Agung, Erick Thohir secara tiba-tiba menyatakan bahwa ia akan mengevaluasi direksi Pertamina yang menjadi tersangka. Ia mengingatkan bahwa pengawasan terhadap bisnis Pertamina tidak bisa lepas dari tanggung jawab Menteri BUMN. Presiden Prabowo Subianto merespon soal kasus dugaan korupsi di lingkungan Pertamina yang mengoplos bahan bakar minyak RON 92 atau Pertamax dengan RON 90 atau Pertalite. Prabowo mengatakan bahwa kasus tersebut sedang diurus. Hal itu disampaikan Prabowo pada Rabu 26 Februari, usai meresmikan Bullion Bank di The Gate Tower, Jakarta Pusat. Ia juga menegaskan pemerintah akan membersihkan kasus kejahatan luar biasa atau korupsi tersebut. Prabowo lantas berujar akan membela kepentingan rakyat, membersihkan dan menegakkan kasus tersebut. Sedang apa ya Pak? Ya, lagi diurus itu semua, ya. Untuk mengembalikan kepercayaan Lagi diurus semua, oke. kalau Pak Yasser gimana Pak? Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Hari ini kita lihat. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan 7 tersangka ihwal kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama atau KKKS tahun 2018 hingga 2023. Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan ditetapkan sebagai tersangka pada kasus tersebut.
Selain itu, tersangka lainnya yakni Dirut PT Pertamina International Shipping, Yogi Firnandi. Kemudian ada SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International. Lalu, 4 tersangka lainnya adalah AP, MKAR, DW, dan GRC. Dalam kasus itu, PT Pertamina Patraniaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian dioplos menjadi Pertamax. Namun Pertalite itu dibeli dengan harga Pertamax. Pengamat sektor migas yang juga Direktur Eksekutif Cherry, Yusri Usman, ini mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk bisa menonaktifkan Menteri BUMN Erick Thohir soal dugaan korupsi oplosan BBM Pertalite menjadi Pertamax. Yang mana Yusri ini berpendapat jika Presiden Prabowo benar-benar berkomitmen untuk memerangi korupsi, maka langkah pertama yang harus diambil adalah menonaktifkan Thohir dari jabatannya sebagai Menteri BUMN. Yusri menegaskan kalau salah satu alasan Presiden Prabowo harus menonaktifkan Erick Thohir adalah karena pengelolaan ekosistem pengadaan minyak mentah, BBM, dan LPG yang menurutnya dikuasai oleh kartel minyak, sehingga ia menilai rakyat sebagai pengguna BBM ini sangat dirugikan ya oleh proses bisnis yang diduga koruptif di tubuh Pertamina yang melibatkan pejabat-pejabat yang ditunjuk langsung oleh Menteri BUMN ini. Yusri juga menyoroti sikap Erick Thohir yang sempat bungkam lebih dari 4 bulan sejak Kejagung mulai menggeledah kantor dan rumah direksi Pertamina di Oktober 2024 ya, Tribuners ya. Namun setelah bertemu dengan Jaksa Agung, Erick Thohir secara tiba-tiba menyatakan bahwa ia akan mengevaluasi direksi Pertamina yang saat ini sudah ada beberapa yang ditetapkan sebagai tersangka. Yusri ini juga meyakini bahwa tim penyidik Kejagung sangat profesional dan memiliki cukup bukti untuk mengusut kasus ini. Tribuners, ia kemudian mengingatkan bahwa pengawasan terhadap bisnis Pertamina tidak bisa lepas dari tanggung jawab Menteri BUMN. Sehingga adanya sekarang total berapa ya? Ada 9 ya berarti ya Tribuners ya. Tersangka soal kasus oplosan Pertamax mix Pertalite ini yang menuai sorotan dari publik ini kemudian dinilai oleh pengamat ada andil juga dari Menteri BUMN yang tidak mungkin tidak tahu skandal yang kemudian terjadi di. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan informasi-informasi baik itu dari para penyidik dan juga Presiden Prabowo Subianto terkait dugaan-dugaan keterlibatan orang-orang terdekat Pak Prabowo yaitu Menteri BUMN Erick Thohir dalam lingkaran skandal korupsi Pertamina. Kita tidak boleh menutup mata teman-teman. Sebagai seorang Menteri BUMN yang telah menjabat selama hampir 2 periode teman-teman, ini Pak Erick Thohir memang cukup buruk penilaiannya. Baik itu penilaian dari para elit politik juga dan juga netizen melihat banyak BUMN Indonesia loh kok banyak yang bangkrut, banyak yang berhutang. Nah bukannya diurusi ini ya Pak Erick Thohir jadi ketua PSSI. Ya otomatis teman-teman manusia itu fokusnya bakal terbagi. Jadi ya korupsi sebesar gajah di depan mata tidak terlihat. Karena ya mungkin sibuk ngurusin bola. Di mana Indonesia ya ya tetap kalah bola Indonesia ya di mana ini Indonesia juga masih kesulitan teman-teman untuk bisa menembus ya di mana teman-teman perkembangan bola di Indonesia juga kurang memuaskan. Nah teman-teman, kita tentu berharap Pak Prabowo bisa mengambil tindakan tegas minimal menonaktifkan, ya maksimal memecat segera mungkin Erick Thohir. Karena kalau kita dengar dari pernyataan Pak Erick Thohir rasanya kok tidak merasapi rasa kita ya
para rakyat Indonesia yang dibodoh-bodohi ya, yang ditipu secara terang-terangan oleh Pertamina Patraniaga dengan menjual Pertamax yang itu adalah oplosan, teman-teman. Pertamax oplosan. Jadi Pertalite yang kita beli dan juga Pertamax yang kita beli itu satu barang satu, sama saja harganya, tapi beda ya, otomatis kita yang rugi. Mobil-mobil mewah tentu yang sudah didesain untuk bisa mendapatkan asupan BBM yang berkualitas bisa saja rusak akibat penggunaan BBM yang di bawah RON 92. Jadi kerugian ini lebih besar, teman-teman. Kerugian yang diderita oleh negara ini lebih besar, jauh lebih besar, karena rakyatlah yang paling dirugikan. Sudah mah BBM naik, teman-teman, 10.000 ya, dari sebelumnya yang mungkin hanya 6.000 sekarang sudah 10.000. Udah dikorupsi, sudah dioplos lah, udah macam-macam. Memang negara ini udah, wah, saya nggak bisa berkomentar lagi deh. Mungkin itu aja, teman-teman, informasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.